Ya Muhammad, aku jadikan bumi dan isinya termasuk negeri kita tercinta Republik Indonesia untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Jawaban Nabi sama, Allahu a'lam, hanya engkau ya Allah yang maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, kami tidak ciptakan bumi dan isinya termasuk Indonesia kalau bukan karenamu dan untukmu ya Muhammad. Yang ketiga ini pertanyaan Allah yang sangat menggetarkan jiwa Nabi Muhammad. Apa pertanyaan Allah? Allah bertanya tentang dirinya. Wa ana liman ya Muhammad, aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Gemeter Rasulullah, tidak mampu berdiri Nabi Muhammad, dari kepala sampai kaki penuh dengan air keringat dan air mata. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Allah bertanya tentang zatnya, tentang dirinya, aku ini Tuhan untuk siapa? Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, ana liman yusolli alaika, aku kondisi keadaan hidup kita ini semakin terpuruk, bukan terpuruk ekonomi, hancurnya ekonomi, hancurnya keberkahan, hancurnya ketenangan disebabkan kita sudah tidak lagi harmonis hidup kita kepada Allah, tidak harmonis di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Maknanya kita sudah tidak bangga lagi jadi umatnya Nabi Muhammad, kita tidak bangga menjadi umatnya Rasulullah, kita tidak bangga menjadi umat Islam. Bahkan benar yang dikatakan oleh Habib Ahmad, jangan pun cuma maksiat, orang sekarang berani berkata aku tidak perlu jadi orang Islam. PDIP, partai terbesar sekarang di Indonesia, berani mengatakan PDI tidak butuh suara umat Islam. Ini menandakan partai yang sudah tidak kenal Islam. Mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Artinya apa? Mayoritas umat Islam di Indonesia hanya labelnya saja, hakikatnya mereka sudah bukan muslim lagi. Benar yang dikatakan oleh Nabi, la yabqa minal Islam illa ismu. Nanti di akhir zaman Islam tinggal namanya saja. KTP-nya Islam, dia korupsi. KTP-nya Islam, dia berzina. KTP-nya Islam, dia benci Islam. KTP-nya Islam, dia berkhianat. Berarti Islam yang tinggal namanya. Islam kita butuhkan cuma 3 kali, Pak. Islam yang kita butuhkan cuma 3 kali. Waktu sunat, anak kita mau disunat, kita panggil ustadz, panggil kiai, baca sholawat, baca maulid, ya. Setelah itu selesai Islam. Datang lagi Islam ketika mau nikah. Begitu nikah kita panggil penghulu, kita panggil ustadz, panggil habib, baca maulid lagi. Kemudian setelah pernikahan habis lagi Islam. Nanti Islam datang lagi ketika meninggal dunia. Datang Pak Amil, minta dimandikan, minta dikafankan, minta disolatkan. Pada seumur hidupnya nggak pernah sholat, seumur hidup nggak pernah masuk masjid. Begitu mati bangkainya minta disolati di masjid. Berarti Islam tinggal namanya saja. Agama wala minad din illa rasmu, agama tinggal bentuknya. Islam mayoritas di Indonesia, tapi sudah tidak memiliki kekuatan apa saja. Betul apa tidak? Mana partai Islam yang bela Nabi Muhammad? Tunjukkan kepada saya. Mana ada partai Islam bela Rasulullah? Di saat Nabi Muhammad dihina, di saat Rasulullah dihina, tidak ada satu partai Islam yang bangkit untuk mencari penghina Nabi Muhammad. Di saat Quran dihina, tidak ada partai Islam yang mencari siapa penghina Al-Quran. Maknanya apa? Partai Islam cuma kedoknya saja, jangan ketipu saudara-saudara. Begitu antum pilih partainya dengan dalil Islam, mereka hanya mencari uang dan kedudukan. Mereka tidak lagi bela umat Islam dan tidak bela kita. Berapa banyak anak-anak yatim dari anaknya orang Islam yang terlantar,
mereka diberi santunan karena hanya pemilu supaya mereka bantu partainya, supaya mereka pilih partainya. Setelah itu mereka tidak lagi bantu, sehingga banyak anak-anak yatim yang menderita sampai meninggal dalam keadaan kelaparan. Tidak ada lagi kelompok Islam yang membantunya. Sudah tadi apalagi Pak, ekonomi muslimin nihil. Lihat agama-agama yang lain bangun gereja nggak pernah minta di jalan, nggak pernah nanggok di mana-mana. Tapi lihat muslimin bangun masjid, bangun musola 12 tahun nanggok di pinggir jalan. Begitu masjidnya bagus, masjidnya jadi, nggak ada lagi orang yang memakmurkan masjid. Makanya saya katakan Pak, walaupun masjid bagus, musola bagus, majlis-majlis di mana-mana, tidak menggentarkan hatinya orang kafir. Kenapa? Orang kafir tahu masjidnya banyak, cuma Jumat doang sama Lebaran. Maghrib kosong, Zuhur kosong, Asar kosong, subuh apalagi tambah kurang. Mereka tahu kekuatan umat Islam adanya di sholat berjamaah. Sudah. Mereka orang-orang kafir tidak gentar adanya maulid di mana-mana, adanya majlis di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tahu ustadz sama ustadznya nggak akur, Habib dan Habibnya nggak bersatu. Maka oleh karena itulah Pak, umat Islam kalau bersatu, kalau kembali kepada hikmahnya Islam, kembali kepada hakikatnya Islam, insya Allah umat Islam akan jaya kembali. Sebelum umat Islam bersatu, sebelum umat Islam kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada hikmahnya Nabi Muhammad, sampai kapanpun musuh-musuh Islam akan leluasa menghancurkan Islam di negeri ini. Sekarang lagi digembar-gemborkan modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.